Itu semua adalah lahirnya ruh-ruh yang suci yang akan menempatkan dirinya ke dalam jasad manusia yang nyata hidup di bumi. Dan takut dengan pernyataan saya Ahmad Yasin 2027. Kalau Israel hancur, berarti Imam Mahdi sudah ada. Dan Imam Mahdi itu adanya di mohon maaf, itu terkait dengan pembayatan Imam Mahdi, itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan kisruh berdarah di batas selesai ibadah haji. Makanya tahun ini mereka mendeteksi betul keberadaan Imam Mahdi. Kenapa tahun ini? itu semuanya sudah kodrat, suratan dan takdir. Jikalau kebesaran itu dimunculkan, nanti akan ada yang ingin menutupi dan mengaku-ngaku, dan mereka ingin menguasai, memanfaatkan, karena itu masih disembunyikan. Jika seluruh jagat raya itu belum mau mengakuinya, kemunculan kebesaran dari Sang Pencipta itu banyak yang akan menentang, banyak yang ingin menghancurkan, yang mengaku-ngaku bahwa itulah mereka yang tidak terima, yang meminta izin untuk meluluh lantakan. Maka mereka melakukan upaya untuk mendeteksi jangan sampai Imam Mahdi. Karena kalau Imam Mahdi muncul di Bai'ah, ini pertanda kekuatan umat Islam ini akan terkumpul, tersentralisasi, akan mengkristal, akan menjadi kekuatan besar yang mengancam mereka. Itulah makanya tadi ya, mereka ciptakan Weather Council, musim dingin. Ini Amerika sedang membeku. Pas banget ya. Mereka simpan radar-radar di tempat-tempat untuk mendeteksi keberadaan Imam Mahdi. Intelnya sudah gentayangan di negara Islam terus. Artinya mohon maaf ya, untuk Saudi Arabia, Palestina, Lebanon, Suriah ini akan memanas. Timur Tengah Akan memanas malah. akan memanas. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Lewat air mata, semuanya keluar dalam usaha. menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sebuah jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah
Tugasnya belajar bukan untuk menguasai alam, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagad, menyapu gelap, menjemput cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Malam Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Kang Jari, dan insyaallah dalam video kali ini dapat info ya, salah satu dari pemberitaan ya terkait fenomena alam ya, karena banyak para ulama yang mengkaitkan atau mentafsirkan fenomena ini yang berunjuk pada hadis-hadis dan juga yang hasil dari para ulama itu mengaitkan tentang posisi manusia di fase akhir-akhir ini. Tapi karena beliau-beliau ini mengkaji dengan dasar kitab dan lainnya, beliau lebih paham, beliau lebih meyakini dan bisa untuk lebih dikaji lagi, karena rujukan mereka jelas itu ya. Kalau kami ini kita melihat dari sudut pandang gaibnya para ulama, sebagian para ulama setuju dengan adanya atau munculnya atau yang berkaitan dengan pemimpin akhir zaman. Walau alam bisawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melihat dari sudut pandang gaib kejadian ini. Untuk sedulur pada Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya. Kan jadi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwan, bantu saya benteng itu dan semua terbenteng. Tidak ada efek dari media sosial termasuk dan fasuk dajjal. Semua tidak bisa menusuk. Jika memaksa menusuk, waktu masih akan hancur lebur terbentang. Jika memaksa hancur dan tidak bisa menembus sembilan api cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, pada saya menguji portal gaib sementara terbuka dan tertutup kembali otomatis saat mediumisasi ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, saya untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa bercerita tentang makna dan arti fenomena yang terjadi di saat bulan Ramadan saat ini. Yang mengetahui itu, yang bisa bercerita tentang itu, yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, saya mohon ada masuk dalam tubuh meditator. Jasad dan rohani tidak melukai jasad dan rohani. Saya menjadi bersih. Tempat ini tempat saat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Dajjal semua tidak bisa mendekat musuh. Akan meledak. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
bisa bicara manusia? Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Diselesaikan. Mohon maaf saya mengganggu. Wah, tiba-tiba dingin. Kerasa. Semua kemurniannya terjaga sampai selesai sholat. Mohon maaf dengan siapa saya berbicara. Kami adalah utusan dari langit, maka ku pakai sayap kebesaranku. Saya kira Anda sejenis burung. Bukan ya, hanya memiliki sayap. Subhanallah, terima kasih atas hadirnya. Mohon maaf jika kami mengganggu Anda, mengganggu tugas Anda. Kalau boleh tahu, Anda di langit yang keberapa? Langit yang teratas. Tidak perlu ku mengatakan, karena itu termasuk sebagai kedudukan. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Kami tidak mungkin memberitahu jati diriku. Tidak apa-apa. Mungkin karena saya tidak mengetahui, jadi saya bertanya. Mohon maaf jika pertanyaan saya membuat Anda tidak nyaman. Tapi Anda diizinkan tidur di sini ya? Apa? Boleh tahu nama Anda siapa? Kau yang diberi tugas untuk turun saat ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Anda dari golongan apa? Apa itu boleh disebutkan? Tidak. Oh, tidak juga. Oh ya, kamu paham. Manusia tidak akan percaya walaupun ku katakan. Iya, saya paham. Karena manusia umumnya itu tidak masuk ke logika pikirannya. Iya. Tidak apa-apa kalau memang Anda tidak boleh menceritakan siapa Anda, dan intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya. Mohon maaf jika kami tidak sopan. Kami pun mohon sebelumnya jika berkenan apa yang harus kukatakan, dan itu semuanya hanya yang ku tahu saja di sana. Iya, terima kasih. Iya, kami mungkin saya mewakili bangsa manusia, ingin ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait salah satu fenomena yang akan terjadi tentang gerhana yang terjadi di bulan Ramadan tahun ini. Itu terjadi 2 kali, dan ini dari
ratusan tahun baru terjadi saat ini. Apakah itu memang alam atau memang itu ada isyarat dari atas sana untuk umat manusia? Fenomena ini mohon maaf jika pertanyaan kami sedikit aneh ataupun tidak pas. Mohon maaf sebelumnya. Itu semuanya jelas akan berkaitan dengan manusia dan isi bumi ini. Jelas kami mengetahui semua apa yang akan terjadi nanti di saat waktunya tiba. Karena saat di tahun ini saja ada timbulnya kekuasaan dari Sang Pencipta. Akan terjadi di luar nalar logika manusia. Semua itu adalah menunjukkan bahwa adanya kebesaran Sang Pencipta. Nanti akan terlihat kebesaran-kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh jagat raya, bahkan yang alam-alam di langit sana pun akan merasakan semuanya. Efeknya itu meluas sampai tembus ke sana, mengguncangkan seluruh jagat raya. Itu terjadi bukan hanya di bumi saja, di alam langit pun merasakannya. Bahkan sudah terjadi di tahun ini demi untuk memberi aba-aba dan memberitahu kepada yang akan dilahirkan, akan ditonjolkan, akan dibuktikan kebesaran-kebesarannya Sang Pencipta di tahun ini sudah dimulai. Mulai di tahun ini, dari awal sampai bulan yang saat ini terjadi, bahkan belum lama terguncangnya alam langit turun ke bumi untuk menyaksikan kebesaran Allah, kebesaran Sang Pencipta yang diturunkan ke sosok suatu yang diberikan, yang terpilih,
yang mendapatkan khalifah terbesar. Itu semua sudah menjadi suratan takdirnya sebagai perantara kekuasaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi, langit, bahkan bulan dan matahari pun menyaksikan semuanya. Kebesaran Allah itu akan dibuktikan dengan terjadinya perpaduan. Pertanda kebesaran itu akan lahir manusia-manusia yang terpilih, dan akan lahir juga manusia-manusia yang menjadi penguasa, karena berbarengan dengan bentroknya satelit-satelit di langit. Bulan dan matahari itu bersamaan. Berarti fenomena ini ada hubungannya dengan tatanan manusia di saat ini. Bukan pertanda, hanya kematian dan kelahiran. Itu semuanya adalah kebesaran Sang Pencipta. Manusia yang dibukakan pintu-pintu dari bangsa lelembut, yang dibukakan mata rohaninya, yang dibukakan secara lahir ataupun batin, mereka akan menyaksikan dan mengetahuinya. Kebesaran Allah itu terjadi di tahun ini dan sudah terjadi, nanti akan terjadi kembali pengesahan kebesaran Allah itu di bulan suci Ramadan. Tapi di Nusantara ini tidak begitu nampak menyaksikan semuanya, karena banyak manusia yang tertutup, yang tersesat, yang mengaku-ngaku, yang memasak dirinya sebagai Tuhan. Astagfirullah. Tuhan yang kerdil, yang mereka sembah, yang mereka mengakuinya. Berarti ada yang akan terlahir sosok manusia yang akan menjadi khalifah terkait fenomena ini. Di alam langit sudah jelas berbondong-bondong menyaksikan, turun ke bumi untuk menyetujui, dan semuanya itu disahkan secara alam langit, secara alam gaib. Tinggal tidak lama kembali disahkan secara johir, secara kemanusiaan disahkan di
seluruh jagat raya akan menyetujui dan akan menyaksikan secara nyata. Bukti-bukti tidak bisa mengelak. Itulah yang terpilih. Mungkin kami sedikit memahami tentang kenapa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari secara bersamaan di tahun ini. Itulah sudah jelas kekuasaan, kebesaran Sang Pencipta untuk membuktikan semuanya terjadi atas pilihan, atas persetujuan dari langit, bukan hanya di bumi saja. Semuanya sudah jelas. Itu akan mengakui. Dan sudah jelas seluruh jagat raya akan menerima kebesaran itu yang dilimpahkan, yang dipertandakan dengan pergerakan di langit dan di bumi, pergerakan seluruh jagat raya, seperti terjadinya pembaiatan Kanjeng Nabi yang terpilih, yang jelas tidak bisa dihalangi lagi. seperti pembaikan. Itu semua fenomena alam pun menyaksikan terjadi bersamaan. Semuanya kebesaran yang sudah diperlihatkan dari kecil sampai nanti terjadinya besar, meluas ke seluruh jagat raya. Berarti ini tentang pembaiatan. Apakah ini ada hubungannya dengan sosok manusia yang bergelar Al-Mahdi? Karena kami mengetahuinya hanya gelar. Apakah manusia itu yang akan menjadi sosok khalifah saat ini? Kami tidak mungkin mengatakan sejelas mungkin. Karena itu semuanya pun akan menyaksikan. Semuanya manusia yang dibukakan mata rohaninya, mata batinnya, yang sudah jelas tidak akan meragukan kembali. Bahkan semua pun akan bergerak. Terjadi lahirnya kebesaran Sang Pencipta itu. Nanti akan terjadi lahir pula dari yang berlawanannya. Itu semuanya sudah kodrat, suratan dan takdir. Jikalau kebesaran itu dimunculkan, nanti akan ada yang ingin menutupi dan mengaku-ngaku
dan mereka ingin menguasai, memanfaatkan. Karena itu masih disembunyikan. Jika seluruh jagat raya itu belum mau mengakuinya, kemunculan kebesaran dari Sang Pencipta itu banyak yang akan menentang. Banyak yang ingin menghancurkan, yang mengaku-ngaku bahwa itulah mereka yang tidak terima, yang meminta izin untuk meluluh lantakan. Sudah jelas tertera dibawa oleh Sang Kekasih. Semuanya diturunkan melalui petunjuk di bumi ini yang dibawa oleh kekasihnya, manusia pilihannya, yaitu dari ayat-ayat suci Al-Quran, tuntunan kehidupan, jelas semuanya tertera, tercantum. Akan terjadi kekuasaan dan kebesaran Sang Pencipta. Ya, karena dengan alam dan juga banyak fenomena alam saat ini terjadi, kami memahami dan sedikit kami mengerti terkait isyarat-isyarat yang terjadi saat ini, tapi masih banyak manusia yang belum memahami tentang itu. Apakah itu menjadi sebab nantinya akan ada permusuhan Sudah kukatakan dan sudah jelas tertera di Al-Quran, terjadinya kelahiran dan akan terjadinya suatu kematian. Itu semuanya berpasangan. Akan terjadinya kebesaran dan ada akan terjadinya yang ingin memusnahkan, yang ingin menguasai, yang tidak terima bahwa khalifah itu diturunkan kepada manusia di muka bumi. Karena mereka merasa hidup sudah terdahulu diciptakan. Mereka akan mengutus yang terkuat untuk agar tidak menerima manusia di bumi ini, bahwa dengan adanya kebesaran Allah itu, tapi manusia yang sudah terpilih, sudah dibukakan matanya, tidak ada hijab yang menutupinya, itu akan mengakui secara langsung. Manusia di pelosok bumi pun semuanya akan menyaksikan kebesaran Tuhannya. Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang akan mendapatkan petunjuk itu, atau semua manusia? Munculnya pasukan-pasukan
yang terjadi suatu golongan yang sudah disetujui oleh langit, oleh pasukannya Sang Pencipta. Itu semuanya manusia-manusia terlahir di saat kemunculan dan terjadinya kebesaran fenomena alam, disaksikan dengan matahari dan bulan, bahkan alam langit di atas sana terguncang, dan akan di bumi pun merasakan getaran seluruh jagat raya akan menyetujui dan menyaksikan secara langsung, mau tidak mau. Dan itu semuanya terjadinya suatu kehancuran dan akan terjadinya suatu pembaharuan. Itu semuanya terlahir atas kehendak dan kekuasaannya Sang Pencipta. Di saat nanti kemunculan banyak sekali manusia yang akan memusuhi dan menentangnya, seperti yang Anda katakan, ada kelahiran dan juga kematian. Apa semua manusia memiliki takdir yang sama? Jika bisa memilih, banyak manusia ingin memiliki takdir yang baik. Tergantung kepada manusianya sendiri. Meminta dan memohon kepada Sang Penciptanya, mau mendekatkan dirinya, mau meminta, karena senjatanya umat itu adalah permohonan, permintaan. Senjatanya adalah doa-doa yang dilimpahkan dan berusaha mendekati Sang Penciptanya agar mendapatkan kebesaran itu semua. Dan mereka akan dilahirkan dari semua takdir. Semua manusia mempunyai takdir di depan mata, takdir yang akan terjadi. Keburukan itu bisa diminta kepada Sang Penciptanya, akan dirubah takdir keburukan itu menjadi takdir yang baik. Jikalau manusianya sendiri memilih ke jalan yang benar, ke jalan yang mau mendapatkan ridhonya, ingin mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, baik lahiriah ataupun rohaninya, secara batiniahnya, mereka akan mendapatkan suatu hidayah dan kepahaman benar atau tidak yang dijalankan saat ini. Sebenarnya hijab itu dari mereka sendiri yang menutupinya. Maria, senjatanya hanya doa. Kita memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Manusia seluruh jagat raya ingin mempunyai takdir yang baik, tapi mereka tidak mau dan tidak ingin menelaah suatu kebenaran yang dijalankannya itu atau salahnya yang dijalankannya itu. Mereka ingin takdir yang baik, tapi tidak mau mendekatkan dirinya secara lahir dan batinnya ataupun rohaninya kepada Sang Penciptanya. Itulah kesalahan mereka sendiri.
Semuanya adalah pilihan. Mau ke jalur yang benar ataupun yang salah, mau yang diridhoi oleh Sang Pencipta ataupun mau disesatkan menjadi pasukan yang ingin menghancurkan dunia. Itu sudah semuanya terjadi. Perjanjian itu diminta dan dimohon oleh kepada Sang Penciptanya sendiri. Ya, mohon maaf karena saya manusia yang tidak banyak kebodohannya, banyak ketidaktahuannya. Semoga pertanyaannya tidak membuat Anda ini, karena ya terbatasnya pengetahuan saya dan banyak sekali kekurangan yang saya ada saat ini. Tapi alhamdulillah saat ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Semoga ini bisa saya pahami dan bisa saya praktekkan dalam kehidupan selanjutnya, dan semoga bisa menularkan kepada semua manusia. Allahu Akbar, ya subhanallah. Harus semuanya memahami, karena kepahaman itu mutlak diberikan oleh Sang Pencipta. Kami dari langit di atas sana pun semuanya sama memilih dan menelaah suatu kebenaran itu yang ada di isi dunia, yang membawa bangsa manusia yang diduduki, yang diberikan, yang ditempati seluruh jasad-jasadnya, bukan lahirnya manusia yang dari rahim di waktu saat itu terjadinya fenomena, tapi sudah terdahulu pun terjadi. Itu semua adalah lahirnya ruh-ruh yang suci yang akan menempatkan dirinya ke dalam jasad manusia yang nyata hidup di bumi. Dan itu jelas semuanya makhluk di seluruh jagat raya, makhluk di langit, seluruhnya alam semesta, seluruh alam yang diciptakan, menyaksikan dan akan mendukungnya, akan memberikan suatu persetujuan. Itu semuanya sudah suratan takdir, karena terjadi di masa ini, di alam saat ini, di zaman ini, di masa-masa saat ini. Semuanya sudah tersusun, sudah semuanya mengetahui terdahulu pun sudah ada tertera. Subhanallah. Itu menjadi catatan ataupun yang disebut dengan takdir. Subhanallah. Ya, benar, terima kasih atas jelas pengesahan itu. Cuman tidak hanya di bumi saja, seluruh jagat raya, di alam-alam yang lain pun mengetahui dan menyetujui. Ya, itu yang kujelaskan kenapa ada fenomena kekuasaan Sang Pencipta, kebesaran Sang Pencipta akan terjadi.
Itu semuanya sudah aku katakan. Iya, terima kasih. Subhanallah. Tapi kami tidak bisa menjelaskan. Iya. Karena itu semuanya rahasia di balik rahasia terjadi tidak sesuai dengan akal dan di luar nalar manusia umumnya. Semoga kami bisa memahami dan bisa memaknai itu semua dan bisa mengambil sikap tentang setelah mendengarkan pesan-pesan dari Anda. Walaupun saya tidak tahu Anda siapa, tapi saya sangat berterima kasih atas wejangan ini. Semoga bermanfaat untuk banyak manusia. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Apa ada lagi pesan untuk kami, khususnya umat muslim saat ini? Semuanya terjadi atas kehendak Sang Pencipta dan diakui dari alam, bangsa jin dan semua sejagat raya, alam-alam yang lainnya. Karena itu semuanya mempunyai tanda. Jasad itu mempunyai tanda, Memiliki tanda. dan itu semua tanda kekuasaan Sang Pencipta dan kebesarannya. Iya, subhanallah. Alhamdulillah, insya Allah kami memahami sedikit dan semoga kami bisa. Sudah saatnya ku kembali. Iya. Karena waktu kami tidak banyak. Oh ya, terima kasih saya. Harus kembali ke atas. Iya, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab. Makna dari kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ini memang ada mana khususnya, terutama untuk umat manusia, dan sangat menjadi sebuah pertanyaan dalam benak saya terkait sebuah pengesahan sosok manusia baik di alam langit ataupun alam lainnya. Nah, ini saya walau alam bisawab ya, karena banyak sekali ulama yang membahas tentang pemimpin, sosok pemimpin atau manusia yang bergelar al-mahdi. Walau alam bisawab, intinya apapun yang akan terjadi ke depannya, kita harus ada persiapan. Dan persiapannya seperti apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Baik atau buruk nanti ke depannya, kalau sudah ada persiapan, kita akan lebih baik ke depannya. Intinya kita mempersiapkannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diulang lagi videonya karena saya tidak bisa memaknai, hanya sebagian besar saja, garis besarnya saja, tapi banyak sekali pesan-pesan yang tersirat tadi dari Quran bangsa jin. Walau alam jin atau apa saya tidak paham, tapi maknanya sangat luar biasa. Dan saya khawatir banyak yang, kalau saya katakan yang sebenarnya siapa ya, dari golongan bangsa apa,
nanti takut menjadi kontroversi. Tapi semoga ini bisa diambil hikmahnya, dan hikmahnya itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.